Anda masih bersama kami pemirsa. Kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama dengan Pak Hans Kui, Direktur PT Ekuator Suwarna Investama. Bagaimana dengan saham pilihan yang sudah kami ulas pemirsa? Ini bisa menjadi referensi untuk Anda, tetapi lagi-lagi keputusan investasi kembali ke Anda ya. Dan mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, IHSG memang masih di teritori negatif 6321 dan memang kecenderungan masih dalam tren konsolidasi seiring dengan bursa global pemirsa yang tertekan dengan informasi mengenai imbal hasil obligasi Amerika Serikat yang kembali mengalami kenaikan. Kita akan lihat deretan saham-saham yang menjadi movers atau penggerak dari IHSG pada pagi hari ini yang bisa dikatakan beranomali atau justru menguat pemirsa adalah emiten seperti ISAT. ISAT naik 2,65% atau 175 poin, 6775. Bagaimana analisis dari Pak Hans secara singkat untuk Indosat? Ya, Indosat ini sempat bergerak naik dari awal tahun ya. Kalau kita lihat dari akhir tahun itu dia bergerak naik, kemudian cenderung flat dan sekarang mulai agak sedikit mengalami kenaikan. Di akhir tahun itu sebenarnya isu merger mereka dengan Tri gitu ya. Jadi salah satu emiten telekomunikasi yang punya harga murah itu ya direncanakan akan merger dengan Indosat, ini membawa saham emiten ini bergerak naik ke atas gitu. Nah, sesudah itu sempat flat pergerakannya, baru sekarang mulai terjadi pergerakan naik lagi gitu ya. Tetapi kalau kita lihat tentu kenaikan ini sedikit bersifat harus sementara gitu ya. Kita harus sedikit mencermati secara data fundamental EPS-nya masih merah gitu ya. Kalau price book value-nya di 2,86 per action itu relatif tidak terlalu murah juga gitu ya. Jadi kenaikan ini kita pikir lebih merupakan pergerakan spekulasi ya di pasar. Spekulasi targetnya berapa Pak? Sekarang di 68, kalaupun memang ini hanya spekulatif, ada peluang kenaikan sampai ke level berapa? Kita nggak berpikir saat ini break ya, jadi memang kalau secara teknikal ini harus dibiarkan dulu, kita follow aja pergerakan naiknya gitu. Oke, bagi follow. yang mau buy itu lebih baik kalau mau kita tunggu dia pullback ya di level 6 ribuan itu baru melakukan buy ya. Oke. Buy on weakness di level 6 ribuan ya Pak Hans. Kemudian kita lihat dari segi top losersnya, saham-saham yang justru banyak dilakukan pelepasan dan mendorong IHSG memang berada di tekanan sampai dengan saat ini. Saya mau lihat ada beberapa saham seperti batubara ya, ada Doit, kemudian ada Adaro. Ada kaitannya tidak sih dengan saham-saham energi yang memang saat ini sedang tertekan di luar karena harga komoditas seperti minyak mentah yang melemah? Ini juga mungkin mempengaruhi komoditas seperti batubara, atau Anda melihat Pak Hans terhadap batubara harga minyak tidak terlalu berkorelasi, ada hubungannya? Ada korelasinya ya tentu saja gitu. Jadi korelasi antara sama-sama sektor energi tentu ada korelasinya gitu. Tapi memang kalau kita lihat ya harga internasional juga cukup mempengaruhi ya gitu. Kemudian memang sesudah Biden memenangkan pemilu, isu yang cukup kuat itu adalah tentang lingkungan ya gitu. Dia kembali ke perjanjian Paris gitu, dan kemudian mereka sedang mengevaluasi ya dengan seksama gitu ya. Mereka mengevaluasi dengan seksama tentang B3. subsidi yang dilakukan terhadap pembangkit listrik yang menggunakan batu bara di Amerika gitu. Jadi itu kemungkinan menjadi sentimen yang agak negatif karena selama ini ada zat kimia yang ditambahkan pada pembakar tenaga batu bara itu dan mengklaim bahwa pencemarannya turun gitu. Nah, setelah Trump turun ternyata diteliti, ternyata zat kimia itu menyebabkan pencemaran udara yang lebih tinggi gitu. Sehingga mereka mengklaim, mengatakan bahwa subsidi pajak yang diberikan terhadap pembangkit yang dianggap lebih rendah gitu ya pencemaran lingkungannya itu akan segera dicabut di Amerika. Nah, ini hal-hal yang tentu tidak terlalu positif bagi emiten batubara ya, karena Amerika mungkin akan mengurangi. Apa yang harus dilakukan Pak Hans dengan kondisi tersebut untuk emiten-emiten batubara bagi khususnya sudah punya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat isu besar yang ada di dunia ini adalah pemulihan ekonomi ya sesudah pandemik gitu. Nah, pemulihan ekonomi itu mau tidak mau pasti mendorong harga komoditas bergerak naik ke atas. Nah, pembangkit listrik di seluruh dunia itu yang paling murah itu memang tenaga nuklir, tetapi yang kedua adalah tenaga batu bara gitu.
Jadi pelemahan emiten sektor batubara ini kita perkirakan dalam periode yang pendek ya. Oke. Begitu ekonomi mulai bergerak naik lagi, emiten-emiten batubara ini akan kembali bergerak naik ke atas. Jadi kalau kita ingin investasi periode yang lebih panjang, emiten batubara ini tentu jadi pilihan kita ya. Khususnya emiten apa dari batubara? Singkat saja Pak Hans. Kita punya PTBA dan ITMG. Oke, PTBA dan yang ITMG ya. terbaik. Kemudian Adaro juga menurut kita sangat Buy baik. on weakness Pak Hans ya. Ya, kita bisa akumulasi beli ketika melemah seperti ini. Pelemahan hanya berlangsung sementara pemirsa. Baik Pak Hans, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian IDX Market Opening pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan IDX Channel dan juga IDX Market Opening pemirsa yang tayang setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Prisa Samudatu pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.